Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Wilson Stanley, channel yang membahas tentang analisa fundamental saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, pada video kali ini, saya ingin membahas tentang proyek KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Disneyland Indonesia, dan prospek saham dari KPIG atau dari MNC Land. Oke, jadi update emiten dulu ya. Nah, jadi pada Februari 2021, pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK membuat keputusan yang secara langsung akan berkaitan dengan saham KPIG atau saham MNC Land dengan menetapkan kawasan Lido atau Bogor, Jawa Barat sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Nah, sentimen tersebut ini membuat saham KPIG melambung tinggi nih, bahkan hingga arah auto reject atas. Nah, seperti diketahui, PT MNC Land Tbk ini atau KPIG memiliki bisnis di kawasan Lido mulai dari hotel, resort, hunian, dan sebagainya. Nah, kawasan Lido ini menjadi sumber cuan nih bagi MNC Land. Nah, kawasan ekonomi khusus atau KEK MNC Lido City ini akan berkontribusi meningkatkan jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia. Nah, keberadaan MNC Lido City ini akan mendukung percepatan pemerintah mengejar target pemulihan ekonomi, baik di level pusat maupun di daerah. Nah, dengan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan internasional. Nah, selain itu, kawasan ekonomi khusus ini akan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga keberadaannya dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Nah, ini adalah contoh desain proyek dari MNC Land. Dia tuh rencananya bikin Disneyland di kawasan Sukabumi di Lido City ini. Nah, ini contoh desain proyeknya dia. Oke, sekarang kita bahas bisnis MNC Land dan Disneyland di Lido ini ya. Jadi MNC Land ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan properti komersial dan residensial Indonesia yang terletak di dua lokasi utama, yaitu di Lido, Sukabumi, dan Bali. Nah, bukan hanya mengembangkan properti, bisnis MNC Land ini juga membentang dari jasa kebersihan atau housekeeping sampai ke keamanan atau security. Nah, properti yang dikembangkan oleh emiten berkode saham KPIG ini antara lain adalah perkantoran, apartemen kelas atas, hotel, resort, lapangan golf, villa, dan lain-lainnya lagi. Nah, selain itu, MNC Land ini mengelola MNC Lido City, sebuah kawasan yang berdiri di atas lahan seluas 3.000 hektar di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, di kawasan itu MNC Land telah dan akan membangun berbagai macam properti, termasuk hotel dan resort. Nah, salah satu proyek yang akan dikembangkan di Lido adalah Trump Residence Lido. Nah, sebuah hunian mewah yang dikembangkan oleh MNC dan Trump Organization. Nah, Trump Organization ini tidak lain adalah entitas yang dikelola oleh Donald Trump Jr., putra dari mantan Presiden AS Donald Trump. Hunian yang dikembangkan oleh Trump Organization dan MNC Land ini terintegrasi dengan lapangan golf. Ini adalah salah satu proyek kolaborasi antara MNC dan Donald Trump. Nah, makanya dulu tuh ada foto dari Bapak Haritano ketemu dengan Donald Trump. Nah, mereka itu jadi ngomongin tentang bisnis di MNC Land ini, yaitu di Lido City. Mereka tuh pengen ngebangun ini Trump Residence, hunian mewah yang ada di Lido ini. Oke, next. Nah, dari 3.000 hektar lahan yang dikelola oleh MNC Land, 700 hektar diantaranya merupakan pembangunan tahap pertama yang mencakup 14 proyek seperti resort, hunian, dan sebagainya. Sedangkan 2.300 hektar sisanya adalah untuk pembangunan sirkuit, lapangan golf kedua, dan berbagai proyek lainnya. Jadi masih luas banget proyek yang ada di Lido ini. Nah, MNC Land mengelola kawasan pariwisata Lido melalui anak perusahaannya. Nah, MNC Land Lido dan MNC Land Lido ini memiliki anak perusahaan lagi, yaitu MNC Wahana Wisata, MNC Lido Resort, dan MNC Lido Hotel. Nah, jika wilayah Serpong identik dengan grup Sinarmasnya di Bumi Serpong Damai atau BSD, nah kawasan Lido ini lambat laun identik dengan MNC Group melalui MNC Land-nya. Oke. Sekarang kita akan bahas kinerja perusahaan dari MNC Land atau KPIG.
Nah, jadi bisa kita lihat pada tahun 2019, revenue atau pendapatan dari KPIG adalah sebesar 1 triliun rupiah dan mengalami pertumbuhan sebesar 7,5% dari tahun 2018, yaitu sebesar 992 miliar rupiah. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada sedikit pertumbuhan ya, sebesar 7,5% di tahun 2019. Oke. Nah, secara umum MNC Land ini terbagi menjadi 4 segmen ya. Nah, ada hotel, resort, dan golf, ada jasa keamanan dan lain-lain, ada penyewaan ruang perkantoran, dan ada apartemen dan properti lainnya. Nah, secara umum berbagai hotel, resort, dan golf yang dimiliki oleh MNC Land di Lido ini maupun Bali menjadi penyumbang utama pendapatan perusahaan dengan kontribusi yang mencapai hampir separuh dari seluruh pendapatannya. Nah, dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa segmen utama dari MNC Land itu adalah dari hotel, resort, dan golf, dan jasa keamanan dan lain-lain. Dan bisa kita lihat ya di sini kontribusi pendapatan di tahun 2019 itu 47% itu dari segmen hotel, resort, dan golf sebesar 502 miliar rupiah. Nah, dan segmen kedua yang terbesarnya itu ada di segmen jasa keamanan dan lain-lain. Nah, kontribusinya itu sebesar 33% di tahun 2019. Sebesar pendapatannya itu sebesar 354 miliar rupiah. Nah, sisanya baru yang ketiga terbesar adalah penyewaan ruang perkantoran. Lalu yang terakhir adalah yang memiliki kontribusi terkecil itu adalah apartemen dan properti lainnya. Nah, karena itulah makanya di tahun 2019 inilah yang membuat pendapatan dari MNC Land ini bertumbuh. Oke, next. Nah, tetapi membuka pertumbuhan pendapatan sepanjang 2019 ini, kan tadi di tahun 2019 itu pendapatan dari MNC Land ini bertumbuh ya, tetapi pendapatan perusahaan pada tahun 2020 ini turun. Nah, pada kuartal 3 2020, pendapatan perusahaan itu turun sebesar 38%. Nah, ini ya, dari total pendapatannya, pertumbuhan di tahun 2000, di kuartal 3 2020 ini pendapatannya itu turun sebesar minus 38%. Nah, dari 837 miliar rupiah menjadi 520 miliar rupiah. Nah, jadi penurunan terbesar ini dialami oleh segmen hotel dan resort yang mencapai 73% dan apartemen dan properti lainnya sebesar 89%. Nah, ini ya bisa kita lihat di sini penurunan terbesarnya itu ada di segmen hotel, resort, dan golf. Nah, di kuartal 3 2019 itu pendapatannya mencapai 383 miliar. Tetapi di kuartal 3 2020 pendapatannya turun menjadi 103 miliar sehingga pertumbuhannya turun sebesar 73%. Nah, begitu juga dengan segmen apartemen dan properti lainnya. Di kuartal 3 2019 pendapatan usahanya itu mencapai 34 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2020 pendapatan usahanya itu turun menjadi 4 miliar rupiah saja. Nah, jadi pertumbuhannya itu mencapai minus 89%. Nah, turunnya itu signifikan banget. Nah, kenapa sih pendapatannya itu bisa turun? Nah, penurunan pendapatan ini terjadi tidak lain karena pandemi corona yang berdampak drastis ke bisnis perhotelan di seluruh Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, kontraksi PDB sektor akomodasi dan makan minum di mana hotel terdapat di dalamnya paling parah terjadi pada kuartal 2 2020. Nah, kan kita tahu ya, kalau gara-gara pandemi ini semua orang itu harus berada di dalam rumah. Jadi tidak ada orang yang jalan-jalan keluar rumah. Nah, hal ini jadi menyebabkan sektor perhotelannya MNC Land itu dan bahkan di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia itu turun semua. Nah, akibatnya perhotelan terjungkal karena bisnis pariwisata terpeleset sangat dalam karena masyarakat global mengurangi aktivitas berwisata mereka. Ya, ini wajar ya karena lockdown, kan namanya ketika pandemi itu lockdown. Jadi semua orang harus berada di rumah dan tidak bisa jalan-jalan. Karena itulah bisnis pariwisata semuanya turun. Nah, hal ini wajar ya. Oke, sekarang kita next lagi. Nah, jadi tidak mengherankan ya jika pendapatan MNC Land ini ikut terbanting pada tahun 2020 ini. Nah, laba bersih perusahaan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu adalah sebesar 186 miliar pada kuartal 3 2020 atau turun 42% dibandingkan dengan
321 miliar rupiah pada periode yang sama di kuartal 3 2019. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya. Di grafiknya kelihatan banget. Di kuartal 3 2019 itu pendapatan dari MNC Land itu mencapai 321 miliar rupiah. Nah, tetapi di kuartal 3 2020 pendapatannya MNC Land atau laba bersih dari MNC Land ini turun menjadi 186 miliar rupiah. Nah, turun sebesar 42%. Nah, hal ini kenapa ya? Karena tadi lagi, karena pandemi corona, semua orang itu mengurangi aktivitas berwisata mereka. Jadi sektor pariwisatanya MNC Land ini menjadi berkurang, sehingga pendapatan dan laba bersih mereka menjadi turun. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dari profitabilitas dan profit marginnya. Nah, bisa kita lihat ya, profitabilitas dari MNC Land ini kurang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis dari MNC Land ini masih belum cukup stabil. Nah, belum stabilnya dari mana? Bisa kita lihat dari grafik return on equity dan return on assetnya. Nah, ini kelihatan banget ya di sini, kadang turun, stabil, naik, turun lagi. Dan turunnya atau naiknya itu juga signifikan banget, sehingga kelihatan banget itu tidak stabil. Nah, profit marginnya juga kelihatan banget ya. Ada turun, naik, lalu turun lagi. Nah, jadi tidak stabil ya selama 10 tahun ini. Nah, adanya peningkatan return on equity dan return on assetnya itu juga dikarenakan adanya penjualan aset tetap yang masuk ke dalam pendapatan lain-lain, yang menyebabkan operating profit margin dan net profit marginnya menjadi di atas 100% pada tahun 2016 dan 2017. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 itu tiba-tiba ROE-nya tuh di atas rata-ratanya. Nah, rata-ratanya kan bisa kita lihat nih, ROE-nya tuh di antara 5% sampai 6% ya. Tapi di tahun 2016 sampai 2017 ini di atas 10%. Nah, peningkatan ini karena apa? Karena adanya peningkatan gross profit margin dan net profit marginnya yang tinggi di atas 100%. Lo kok bisa sih di atas 100% profit marginnya? Nah, hal ini karena di laporan keuangannya MNC Land ini, mereka itu melakukan adanya penjualan aset tetap. Menjadi aset-asetnya itu dijual-jualin sehingga masuklah ke dalam pendapatan lain-lain yang menyebabkan operating profit margin dan net profit marginnya itu tiba-tiba ngelonjak tinggi. Nah, hal inilah yang membuat returnnya ini atau profitabilitasnya ini meningkat di tahun-tahun tersebut. Nah, jika MNC Land tidak menjual aset tetap mereka, maka profitabilitasnya kecil sekali. ROE-nya hanya sekitar 5-6% ya. Nah, bisa kita lihat 5-6% saja ROE-nya. Nah, menurut saya ini bisnis yang kurang menguntungkan. Karena return dari bisnisnya itu lebih kecil daripada bunga obligasi atau kupon obligasi ya. Nah, jadi itulah pendapat saya tentang kinerja dari profitabilitas dan profit margin dari MNC Land. Sekarang kita bahas dari sisi kinerjanya dari balance sheet-nya ya. Nah, dari segi aset, MNC Land ini merupakan perusahaan yang masih terus bertumbuh. Hal ini bisa dilihat dari total aset yang meningkat dari 2 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 28 triliun rupiah pada tahun 2019. Nah, hal ini merupakan hal yang bagus ya, karena artinya MNC Land ini masih berkembang. Nah, bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari grafik ini ya. Di tahun 2010 ini kan asetnya yang warna biru ya, itu hanya 2 triliun rupiah. Nah, 10 tahun kemudian meningkat nih 14 kali lipat asetnya menjadi 28 triliun rupiah. Nah, bisa kita lihat ya terus bertumbuh ya. Nah, hal ini ya menunjukkan bahwa MNC Land ini masih terus bertumbuh. Merupakan perusahaannya masih terus bertumbuh. Jadi bagus ya. Nah, dari segi hutang, bisa dilihat liabilitas dari MNC Land ini selalu lebih kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa MNC Land ini merupakan perusahaan yang sehat juga, karena debt to equity ratio yang selalu di bawah 1. Nah, debt to equity ratio-nya yang di bawah 1 ini membuat MNC Land terhindar dari resiko bangkrut, dari tidak bisa membayar hutang. Nah, bisa kita lihat ya dari debt to equity ratio-nya ini selalu di bawah 1. Nah, jadi sangat perusahaan ini bisa dibilang sehat juga. Nah, bisa dilihat dari grafik juga liabilitasnya ini juga di bawah dari ekuitasnya ya. Selalu di bawah ekuitasnya. Jadi bisa dibilang MNC Land ini merupakan perusahaan yang aman lah dari hutang-hutangnya itu. Oke. Next ya.
Nah, sekarang kita bahas dari sisi valuasi saham MNC Land atau KPIG ini. Nah, saya ambil dari relatif PBV saja ya. Nah, jadi ini adalah relatif PBV dari 10 tahun dari MNC Land. Nah, jadi dengan current price atau harga sekarang di harga Rp109 dan current PBV-nya MNC Land itu sekarang di angka 0,38, maka current book value per share itu adalah sebesar Rp286. Dan dengan harga wajar PB-nya atau min PBV-nya itu di angka 1,19, maka target price-nya adalah sebesar Rp341. Nah, dengan current price Rp109 dan target price-nya Rp340, maka MNC Line ini mempunyai margin of safety sebesar 68% dan memiliki potensi keuntungan 213% jika kinerjanya MNC Line ini bisa terus membaik ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi target price-nya dari MNC Line ini adalah sebesar Rp341. Oke, sekarang kita bahas dari prospek saham MNC Land atau KPIG. Nah, jadi pengumuman penetapan kawasan Lido sebagai KEK pariwisata disambut positif oleh pasar saham dalam jangka pendek. Nah, buktinya apa? Nah, pada 2 hari berturut-turut, saham KPIG ini mengalami auto reject atas atau ARA pada tanggal 15 dan 16 Februari 2021. Kendati kemudian disusul oleh auto reject bawah lagi nih pada tanggal 18 dan 19 Februari 2021. Nah, sepanjang Februari hingga pekan ketiga, KPIG ini sudah naik sekitar 70%. Nah, dalam jangka menengah dan panjang, pasar saham tampaknya menanti bagaimana manajemen MNC Land ini menindaklanjuti status KEK pariwisata tersebut, serta kondisi industri pariwisata. Nah, jika MNC Land ini terus membangun berbagai fasilitas baru, seperti hotel, resort, hingga movie land yang disebut mirip dengan Disneyland di California, nah, maka bisa dibilang kinerjanya kalau makin bagus berarti harganya akan makin naik. Namun, bisa kita ingat ya, permintaan di kondisi sekarang itu masih lemah, mengingat daya beli masyarakat masih belum pulih karena dampak dari pandemi. Nah, bukan tidak mungkin keberadaan pendapatan MNC Land ini belum terkerek signifikan pada tahun 2021 ini, karena kan masih ada COVID-19, sehingga orang-orang juga masih membatasi kegiatan berwisata di luar rumah. Sehingga juga mungkin di tahun ini, kinerja dari MNC Land ini masih belum meningkat. Oke ya. Nah, lanjutnya, seperti diketahui, industri pariwisata adalah salah satu industri yang sangat terdampak nih di pandemi. Nah, sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sempat turun hingga 90% karena kekhawatiran mengenai penularan virus di Indonesia, serta adanya kebijakan larangan bepergian di sejumlah negara atau lockdown ya. Nah, jadi penurunan wisatawan mancanegara ini tentu saja berpengaruh terhadap sektor hospitality yang dijalankan oleh MNC Land. Jika kondisi industri pariwisata tersebut belum membaik, nah maka dan pandemi ini belum usai atau selesai, sehingga daya beli masyarakat masih tertekan, nah maka MNC Land ini masih akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tentu saja ya, karena kalau kita sebagai masyarakat itu masih dalam rumah saja, tidak jalan-jalan, ya tentu saja bisnisnya MNC Land ini akan tertekan, ya kan? Karena tidak ada yang jalan-jalan sehingga pendapatan mereka akan turun lagi. Jadi untuk prospek saham MNC Land di tahun 2021 ini sepertinya masih kurang cerah ya. Oke, sekian dulu analisa fundamental dari saya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya di bawah. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa juga tekan tombol like dan komen di bawah jika ada pertanyaan ya. Oke, sekian dulu video analisa fundamental dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.